Anggota kelompok terdiri dari Saya Priscilla Jessica. Saya Aldo. Saya Leonardus Kelvin. Dan saya Imade Marsadu Bayana. Peluapan banjir dari sungai menerjang istana dengan dahsyatnya. Jika istana saja terdampar, betapa parahnya akibat dari bencana tersebut bagi kehidupan rakyat. Sang Maharaja Taruma yang bijaksana segera melakukan penggerukan sungai hingga ke laut untuk mencegah banjir. Sungai itu adalah Chandrabaya, Sungai Bekasi di Jawa Barat. Sungai itu dikeruh pada masa ketika teknologi alat berat belum ditemukan. Raja yang mampu menciptakan kanal kedua di Nusantara adalah Purnawarman, raja dari kerajaan Tarumanegara. Taruma adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Menurut Arkeolog George Coedis, ruh pada prasasti peninggalan Taruma lebih muda dari prasasti Kutai Kuno di Kalimantan Selatan, sehingga gelar kerajaan tertua di Nusantara masih Kutai Kuno. Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di barat Pulau Jawa pada abad ke-5 dan abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Lokasi kerajaan. Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi sepanjang Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara terdapat 7 prasasti. 1 Ciarutun, 2 Jambu, 3 Kebun Kopi, 4 Muara Ciaten, 5 Pasir Awi, 6 Cidang Hiang, 7 Tugu. Prasasti Ciarutun. Prasasti ini ditemukan di dekat muara Sungai Cisadane, Bogor. Pada prasasti ini terdapat tulisan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta terdiri dari 4 baris. Pada prasasti ini juga terdapat sepasang telapak kaki Raja Purnawarman seperti kaki Dewa Wisnu. Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di Bukit Kloangkrak yang berisi sanjungan kepada Raja Mulawarman dan juga terdapat gambar telapak kaki. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cimbungbulang, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini terdapat telapak kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki gajah Airawasta. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Desa Tugu dan merupakan prasasti terpenting dan terpanjang. Isinya tentang nama sungai yang terkenal di Punjab. Prasasti Tugu tertulis analisir penanggalan walaupun tidak lengkap dengan tahunnya, dan menyebutkan dilaksanakannya upacara selamatan dengan memberikan 1000 sapi. Prasasti Cidang Hiang. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1947 menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta di Kampung Lebak, berisi pujian atas keberanian Raja Purnawarman. Prasasti Muara Ciaten. Prasasti ini ditemukan di Sungai Cisadane, tertulis dengan aksara Ikal yang belum dapat dibaca. Prasasti Pasir Awi.
Prasasti ini ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi berisi gambar dahan dengan ranting, buah-buahan, dan sepasang telapak kaki. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Sejarah ini dimulai ketika Maharasi Jayasingawarman yang berasal dari India datang ke Nusantara. Jayasingawarman datang ke Nusantara karena penjajahan dan kekacauan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha di tanah leluhurnya. Sesampainya di Nusantara, Jayasingawarman diterima oleh Raja Dawawarman ke-8 di Kerajaan Salaka Negara. Bahkan Jayasingawarman dinikahkan dengan salah seorang putri Raja Dewawarman. Setelah itu Jayasingawarman membuka wilayah di sekitar Bekasi atau Bogor dan mendirikan Kerajaan Tarumanegara pada 358 Masehi. Raja Jayasingawarman diperkirakan wafat pada 382 Masehi dan dimakamkan di dekat Kali Gomati, Bekasi. Setelah itu, Raja Kerajaan Tarumanegara yang berkuasa adalah Dharmayawarman pada 382 sampai 395 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Diperkirakan Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja selama masanya. Adapun nama-nama raja yang pernah memimpin di Kerajaan Tarumanegara yaitu Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dibantu dalam kepemimpinannya dengan adik Cakrawarman sebagai Panglima dan Nagawarman sebagai Panglima Laut. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini mengandalkan perekonomiannya dari pertanian dan perdagangan. Beberapa komunitas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, jula badak. Kehidupan agama Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorakan Wisnu. Artinya kebanyakan orang di kerajaan ini beragama Hindu. Namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 669 Masehi, Raja Linggawarman yang berkuasa selama 3 tahun wafat. Kemudian tahta kerajaan diganti oleh menantunya Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa ingin kembali ke kerajaannya sendiri yaitu Sunda. Kerajaan Sunda sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan Kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya.